Disclaimer dulu, gua bukan orang jago, gua cuma orang biasa. Tapi gua mau baca jadinya tahu gitu loh. Jadi yang bilang gua sotoy serah, gua nggak peduli, dan ya udah gitu aja. Dan kalau ada sensor hitam, gua lupa matiin notifikasi gua lagi, jadi ya rada sorry. Hehehe. Ya pokoknya itu ya udah gitu aja lah pokoknya. Udah. Oke, jadi gua mau ngebahas Tidak ada Hero masa depan bagi Layla alias hero pertama tutorial yang dipakai. Jadi gua bakal ngebahas ini hero ya. Ya, ini hero. Mulai dari skillnya, pasifnya, dan tidak bla bla akan bla. pernah mundur. Dan ini hero-nya gampangnya pakai banget. Ya, hero-nya gampangnya pakai banget. Oke, dimulai dari pasifnya. Pasifnya itu adalah kalau semakin jauh kita nembak, damage kita tuh semakin sakit. Sehingga Lihat. kamu dapat menandingi kepintaranku. Tuh 200, 247, 220 kalau deket. Ya berkurang. Lihat 211, 211. Tapi kalau gua jauh, lihat. Sabar. Tuh. Damage-nya 240, 250. Sehingga kamu Pokoknya jadi dapat sakit. menandingi kepintaranku. Kalau jauh ini intinya kalau jauh dia itu damage-nya jadi sakit. Lalu lanjut dari skill satunya. Gadis Skill kecil satunya ini bisa akan diarahin menyelamatkan ini. seseorang kali ini. Bisa diarahin terus bisa dilepas. Nah, Sekarang ini aku sebenarnya nggak ada lebih damage, pintar tapi dan lebih kuat. gunanya itu untuk range-nya itu makin jauh. Nih ini kan kayak kalau gua ngeluarin skillnya nih, Kita pasti kayak bisa. ada cooldownnya gitu, kayak cooldown muternya. Nah itu kegunaan dari skillnya untuk kayak semakin jauh. Gua akan pilih Pernah berpikir untuk kalau berlatih di Rudisium? nembak bisa sejauh ini. Dari segini kan nggak nyampe awalnya. Tembak. Semua orang membuat kesalahan, dan anak yang baik selalu memperbaikinya. Nah, terus intinya skill satunya nih kalau lu nembak kena apapun, dia tuh bakal nambahin range lu, jadi bisa makin jauh. Terus skill 2-nya bisa diarahin gini, dan ini lock juga skill 2-nya. Kita Lock. pasti bisa. Ngelock tuh kayak cuma bisa satu doang. Bukan cuma bisa satu doang, sebenarnya ini targetnya tuh kayak cuma satu doang. Contoh ini tuh. Tidak ada masa depan bagi kalian. Ya udah sih gini doang. Sebenarnya ada pasifnya tapi ini nggak terlalu penting sih. Teruskan hingga kamu dapat menandingi. Terus ultinya ya nembak gini doang. Waktunya Udah bersinar. gitu doang. Bak gini doang. Dan udah. Oh ya, kalau lu skill 1, movement speed lu juga bakal nambah makin cepet ya. Movement speed lu juga bakal makin cepet. Dan untuk buildnya gua saranin sih attack speed, critical, dan yang bisa nambah darah itu lifesteal. Jadi ini yang pernah gue bilang, ini 3 item yang bisa dipakai oleh MM. Gadis kecil ini Ini akan sangat menyelamatkan OP seseorang ya hari untuk ini. MM kayak lain lagi nih, karena dia ngandelnya habis kayak attack speed Kita kan. pasti bisa. Ya nggak terlalu keras ya. Jadi intinya Mulai pokoknya dia sekarang, nembaknya jadi aku tidak kenceng. akan pernah mundur. Terus selain kenceng bisa kritikal. Selain bisa kritikal, ya ini dia ini juga apa Aku namanya? lebih pintar dan lebih kuat. Ini buat attack speed. Ini untuk attack speed ini untuk itu apa namanya? Kamu dapat menandingi Untuk fisik, untuk kritikalnya. Ini ya scroll untuk nambah darahnya.
Dan kalau mau lebih cepat dan lebih gila, Windtalker solusinya. Nih biar lebih ngeri nih Windtalker nih. Lihat. Jadi lebih kencang dan mobilitasnya juga lebih cepat ya, soalnya kan nambah momen Kita speed. pasti bisa. Ya karena Layla juga jalannya lambat, gak ada skill blink. Lihat, gak ada skill blink sama sekali. Hanya skill satu momen speed, ya momen speed doang. Nggak ada skill blink, gampang keculik, Bisa menghancurkan gitu. hal yang kamu Banyak perjuangkan. kekurangannya. Terus item kalau sepatu sih terserah mau kalau banyak yang stun atau enggak magic, pakai item ini. Tough boot kalau banyak yang damage fisikal, warrior boots. Kalau kalian musuhnya tuh nyulik kalian mulu, kok nyulik sih, pokoknya kalian mau mobilitasnya lebih cepat karena Layla ini menurut kalian lambat, bisa pakai speed boots. Terus swift boot ini gunanya ya kalau kalian attack speednya itu ada gitu loh pas awal-awal, nggak lambat-lambat banget, kalian bisa pakai swift boot. Udah sih kalau sepatu gitu doang, terserah kalian. Terus kalau banyak tanknya bisa pakai DAS, banyak tank-tank laknat yang keras-keras banget musuhnya DAS. DAS-nya oke, ulang, sorry kepencet. DHS-nya terserah, bisa diganti kayak apa? Pokoknya terserah, bisa diganti ke Windtalker-nya. Windtalker kalau kalian pengen lebih cepat. DHS kalau banyak tanknya kondisional. Terus ya udah sih gitu aja. Dan ini Wind of Nether ini juga penting. Kalian bisa ganti Windtalker, itu bisa kalian ganti sama Wind of Nature juga terserah. Karena Wind of Nature ini misalkan kalian duel nih sama MM atau enggak ada assassin kayak Saber yang bisa langsung ngeburst gitu. Nah, kalian bisa pencet ini imun. Kalian imun dari damage fisikal apapun. Setelah kalian imun, udah enak. Terus dan item yang Windtalker ini slot ke-5. Kenapa gue nyebutnya 5? Karena yang keempatnya itu sepatu ya. Sepatu untuk awal-awal. Yang slot ke-5. Gini aja deh biar gampang ngejelasinnya. Sabar. Gue beli sepatu contoh ini, terus ini. Nah, ini item kelimanya ini kondisional, terserah mau Windtalker, DHS, Wind of Nature, dan Corrosion Sight juga bisa. Kalau kalian mau slow musuh, Corrosion Sight itu bisa. Dan item yang keenam, nih gue taruh dulu. Item yang keenam itu terserah, bisa item defense. Item defense yang bagus itu kayak immortal, apalagi kayak udah late game. Immortal, terus kayaknya immortal doang sih. Tapi terserah kalau kalian mau lebih keras ya antivirus, lebih keras ke damage fisik. Ya, maksudnya lebih nggak terlalu lembek banget lah. Bisa pakai yang antivirus. Kalau musuhnya magic dan sakit banget, bisa pakai antena shield. Yang magic yang apalagi magic yang burst. Immortal juga bisa, kalian terserah. Immortal gunanya apa? Kalau Kita pasti bisa. Gua mati nih ya. Gua bunuh diri. Nah, kalian bisa hidup lagi. Dan itu kalau untuk late game ada kesempatannya lah. Dan ini juga ada cooldownnya 210 detik. Dan ya mungkin gitu aja. Sebenarnya 3 item ini juga bisa di otak-atik sih, nggak harus Berserker Fury dulu. Kalian bisa Scarlet Phantom, terus Berserker Fury, terus baru Asclaw, atau enggak Asclaw-nya kedua, Scarlet Phantom-nya pertama. Jadi
biar bisa nge-heal. Terus kritikalnya item ketiga, terserah. Kalau sepatunya yang tadi gue bilang juga terserah, tergantung kalian enaknya gimana. Dan sepatu yang ini nih, yang Tough Boot, ini tuh sebenarnya kalau musuhnya nggak terlalu banyak yang magic, itu bisa aja dipakai. Kalau musuhnya itu stunnya banyak, nah bisa dibaca nih, ini ngurangin 30% stun ya. Stun itu kayak ya pokoknya 30% kayak stun, knock up, jenis cece lah. Tuh jenis cece ntar gue bahas lah mungkin ya ntar. Ya intinya gitu aja. Dan oke udah mungkin gini aja. Gua nggak mau lama-lama karena bentar lagi. Sehingga kamu dapat menandingi kepintaranku. Bye. Goodbye. Ya mungkin itu aja sih. Ya tapi gue mau ngomong satu ya, mohon maaf kalau ada yang kurang, karena emang ada yang kurang ultinya yang lupa gue bahas. Intinya kalau ultinya tuh setiap dia naik level ultinya range dari basic attack levelnya makin tinggi, jadi gue lupa. Jadi ya rada sorry, yaudah gitu aja sih. Dan bye yaudah bye.